Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Rika Fiskania Noza, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Padang. Dan kali ini saya bersama Ibu Trimagara Ayu. Beliau adalah guru IPA SMP Angkasa Lanut Padang. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Rika. Gimana kabarnya Bu Ayu? Alhamdulillah, untuk hari ini sehat. Bu Rika bagaimana? Iya, semangat juga tentunya. Alhamdulillah harus juga, semangat. Iya, alhamdulillah saya juga sehat. Nah, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Yes. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas nantinya. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisinya yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti melakukan persiapan pembelajaran agar lebih siap dan penuh percaya diri. Siap Bu Rika. Nah, sehingga nantinya memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Untuk pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Ayu. Nah, yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Begini ya Bu Rika, untuk materi yang akan disampaikan besok itu mengenai pewarisan sifat. Ya. Nah, pewarisan sifat ini tujuan pembelajarannya itu yang pertama adalah menjelaskan molekul yang mendasari pewarisan sifat tersebut, kemudian mengidentifikasi struktur dari molekul DNA. Karena molekul-molekul ini nanti yang struktur materi genetik inilah yang bertanggung jawab pada pewarisan sifat seperti DNA, kromosom. Nah, itulah yang menurunkan, yang untuk membawa sifat menurun pada individu. Jadi tujuan pembelajaran Bu Ayu nantinya ada dua, yaitu yang pertama menjelaskan, yang kedua mengidentifikasi. Benar seperti itu Ibu? Iya benar. Nah, selanjutnya bagaimana area pengembangan yang hendak dicapai atau yang ingin Ibu observasi nantinya? Baik, di sini saya ingin siswa nanti mengetahui bahwasanya dasar dari pewarisan sifat itu apa. Nah, selama ini anak-anak kan ternyata yang nanti pada contoh kan, misalnya ada kasus anak bahwasanya ini bukan anak si A, orang tuanya tidak sama genetiknya. Itu dari mana? Dari mana kita mengetahuinya? Inilah molekul materi DNA itu. Jadi di sana nanti saya mengharapkan siswa kita itu berarti itu yang tes DNA ya Bu. Apa yang terdapat di DNA itu? Nah, ada namanya struktur rantai dari polipeptida. Nah, di sini nanti dia akan selalu berpasang-pasangan. Nah, ini yang pembawa sifat dari struktur DNA ini yang membawa sifat kepada keturunan. Nah, cuma di sini ini lebih, kalau kita di SMP tidak terlalu mendetail karena kita masih sebatas sebagai pengenalan. Lebih ke dasarnya ya Bu? Iya. Ya. Tapi kalau di SMA ini dipelajari betul apa itu adenin, sitosin, timin itu yang basa nitrogen itu. Dia berpasangan, rantai polipeptidanya itu berpasangan, itu yang dicari kalau di SMA. Tapi kalau kita di sini tidak, hanya pengenalan bahwa DNA itu sebagai pembawa sifat gen pembawa sifat kepada keturunan. Jadi berdasarkan dari penjelasan Ibu Ayu tadi, area pengembangannya lebih ke pengetahuan. Iya. Ya. Nah, baiklah, untuk selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau metode pembelajaran. Di sini saya membagikan kelompok
kepada siswa. Nanti mereka yang mencari, mengidentifikasi, disediakan LKPD. Misalnya mereka mengamati teman-temannya dari rambut, mata, hidung. Nanti kamu sama nggak sama orang tuanya? Kira-kira, mama saya hidungnya mancung loh, saya kok tidak. Turunan gennya gitu Iya, ya? gennya. Jadi nanti setelah dari kelompok itu mereka nanti baru mereka presentasikan ke kelas. Nah, nanti berarti mereka yang menemukan sendiri. Berarti menggunakan metode apa itu? Metode Inquiry. Iya. Inquiry. Lalu setelah mereka dapat dari sambil sudah dari diskusi kelompok, lalu mereka ke diskusi kelas. Nah, nanti dapatlah perbedaan banyak ragam dari perbedaan yang mereka amati dari diri mereka masing-masing. Baik Bu Ayu. Berarti untuk strateginya lebih ke kelompok dan presentasi intinya berarti untuk strategi yang akan dilakukan di kelas nanti. Nah, bagaimana dengan penggunaan media pembelajaran yang akan Ibu Ayu terapkan nantinya dalam proses pembelajaran nanti? Medianya itu saya lebih menggunakan media langsung, karena kalau langsung cepat tertanam atau lengket gitu kan. Jadi saya panggil mungkin siswa sebagai pembandingnya. Kebetulan di sekolah ini ada yang kembar. Iya. Jadi amati mereka yang kembar. Yang kembar ini masih ada nggak perbedaan? Masih ada celah bedanya gitu iya. ya. Jadi di sanalah nanti akan timbul pertanyaan bagi mereka. Jadi lebih ke real berarti untuk contohnya ya Ibu. Mantap sekali itu Bu Ayu. Kita langsung ke kontekstualnya gitu kan, langsung ke lingkungannya bagaimana pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, kalau untuk waktunya kira-kira kapan ini Bu kita akan melakukan kegiatan tersebut? Hari apa, waktunya kapan dan kelas berapa? Ini di kelas 91 nanti. Itu kebetulan di hari Senin depan Bu. Ya, baik Bu Ayu. Berarti nanti untuk observasi atau supervisi kelasnya kita laksanakan di hari Senin kelas 91. Untuk jamnya jam ke berapa tadi Bu Ayu? 1 sampai 3. Jam ke 1 sampai 3. Oke, baik Bu Ayu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Di sini saya terus terang selama ini kan kita merasa kalau supervisi itu sebagai momok bagi kebanyakan guru, takut kalau nanti kita ada dilihat, penilaian gitu ya. ada penilaian. Tapi kalau melalui kegiatan supervisi ini kita akan merasa ini berarti kira-kira seperti tadi kan saya nampak sampaikan bayangan atau gambaran yang akan kita lakukan. Inquiry kira-kira cocok nggak, akan berarti cocok gitu ya Bu Rika Iya, karena menemukan. Tapi kalau seandainya misalnya saya bilang discovery, bukan, berarti tidak begitu kan gitu. Iya, Ibu. Jadi tidak ada beban bagi kita untuk melaksanakan supervisi. Oke Begitu Bu Ayu, saya, Bu. terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan pra-observasi ini. Sama-sama Bu Rika. Nah, baik, sampai bertemu pada kegiatan observasi kelas di hari Senin depan. Ya, baik Bu Ayu, demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Nah, baiklah, terima kasih Bu Ayu. Sama-sama Bu Rika. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, pagi ini kalau Bunda lihat ini cerah-cerah semua. Dan Bunda minta kepada Ananda, kita ini karena cuaca ya, yang pakai masker kita di luar ya sayang. Di dalam ruangan kita tidak menggunakan masker. Coba Ananda bukakan. Memang sekarang cuaca kan
sangat tidak mendukung dengan keadaan kita ya. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa dulu. Mudah-mudahan dengan berdoa kita diberi kemudahan dalam menerima pelajaran. Siapa ketuanya? Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, ini kalau Bunda lihat satu orang kosong bangkunya. Siapa Fira? Dinda. Dinda. Kemana Dinda, ada yang tahu? Sakit. Absen atau sakit? Tidak ada kabar? Sakit? Mudah-mudahan Dinda cepat sembuh ya, dan besok bisa lagi bergabung dengan kita untuk belajar. Amin. Amin ya. Baik Ananda, minggu kemarin kita sudah mempelajari perkembangbiakan pada makhluk hidup. Nah sekarang dari hasil perkembangbiakan itu, maka dia ada kemarin kita menyinggung-nyinggung sebagai perkawinan ya. Nah sekarang sebelum kita lanjut materi yang baru, Bunda minta nih teman kita Hasan dengan Husen ke depan ini. Hasan, ayo Husen. Sini. Nah, sini Hasan. Nah, sini Husen. Nah, berdiri bagus-bagus. Coba. Ananda kan sudah kenal selama ini dengan Hasan dan Husen ya. Tetapi Bunda selalu berpikir mana yang Hasan, mana yang Husen. Nah, jadi sekarang Ananda lihat, Ananda bandingkan. Kenapa Hasan dengan Husen yang Bunda ambil? Mereka kembar. Apa alasan yang lain? Hampir tidak bisa bedakan. Hampir tidak bisa membedakan. Apalagi? Iya, tidak bisa dibedakan. Ya, ke depan Hasan. Iya ya. Ada tai lalat, ada yang ciri khas. Ya. Nah, ini untuk materi kita berikutnya, inilah yang kita akan pelajari. Ya. Pewarisan sifat, materi genetik, ya. Yang berhubungan nanti, ini contohnya yang kembar, ya. Yang kembar saja masih ada perbedaan tidak? Masih. Nih satu yang kembar. Kemudian satu lagi Sony. Sony dengan Sonia. Ayo sini. Lihat Sony. Ayo Sony. Sony dengan Sonia sini. Sini Sony. Kita alhamdulillah ya, kita punya untuk Ananda amati ya. Nah nih, tegakkan kepalanya. Sony dengan Sonia kembar juga kan? Iya. Iya. Coba lihat wajahnya dan ada kemiripan tidak? Ada? Coba siapa yang bisa membedakan Sony dengan Sonia? Asbi bisa. Beda kelaminnya Bang. Beda kelamin. Iya kan? Beda kelamin kan? Iya. Oke, apa lagi perbedaannya? Kalau Sony dengan Sonia, ini kan kembar. Kembar apa namanya? Tidak. Oke. Kalau Hasan dengan Husen? Nah, tadi dijawab oleh Hasbi. Sony dengan Sonia, apa perbedaannya jenis kelamin? Nah, itu dia. Ada yang kembar ini yang berbeda jenis kelamin, ada yang sama jenis kelamin. Dari
yang Bunda tampilkan teman-teman Ananda ini, kira-kira apa yang akan kita bahas nanti? Keras-keras kan suaranya saya. Genetik. Ya? Pewarisan sifat. Pewarisan sifat. Ya? Ada lagi? Ada? Oke. Nah, itu dia yang akan kita bahas hari ini adalah genetik. Kenapa genetik? Tadi ada Hasbi mengatakan pewarisan sifat. Nah, jadi dari ini bisa membedakan Hasan dengan Husain rambutnya sama tidak? Lurus-lurus ini. Iya kan? Nah, cuma nanti bedanya dia lihat wajahnya hampir sama, benar Hasan dengan Husain. Tadi nanti Ananda bisa sampai di rumah membedakan, ya, melihat secara morfologi perbedaan dari masing-masing Ananda dengan kakak. Kalau yang tidak kembar, ini kebetulan kembar. Ya? Ada bisa? Oke? Ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, kita masuk mulai lagi materi kita. Ananda, nah sehubungan tadi Ananda sudah mengamati teman Ananda, maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan molekul, ya, pewarisan sifat itu. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi struktur, ya, yang membawa sifat genetik itu. Nanti ada namanya DNA. Nanti setelah Ananda belajar, baru Ananda tahu apa itu yang DNA. Oke? Untuk mengetahui ini, Ananda buat kelompok, ya. Baik Ananda, untuk ini Ananda silakan mengerjakan LKPD-nya. Diisi LKPD-nya ini, nanti kita presentasikan. Oke? Bisa mengerjakannya? Bisa, Bun. Nah, usaha dulu ya. Di sini? Oke. Ada? Di yang kelompok sini? Masih? Ada yang kalau kurang jelas, silakan Ananda bertanya, ya. Ini apa nih? Oh, tahu gitu. Kalau ada yang kurang jelas, kurang paham, tanyakan ya, Nak. Ini gua ngerti. Nah, yang sudah selesai duluan, boleh kita presentasikan ke depan? Ya? Siapa yang udah siap? Kelompok Hasan udah siap? Belum lagi, Bos. Aspi? Sedikit lagi, Bos. Sedikit lagi. Ya? Nah, ini udah selesai. Ingin mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Jadi kepada Ananda, kita sama-sama dengarkan. Yang membelakangi, putar badannya dikit. Tuh. Kita sama-sama mendengarkan hasil diskusi oleh kelompoknya Putri. Ya, silakan Putri, suaranya yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Molekul genetik. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik.
Materi genetik adalah unit pewarisan sifat bagi makhluk hidup. Yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat adalah kromosom, yang di dalamnya terdapat gen. Ada tambahan yang kita sama-sama dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari Kopi. Ada 4 senyawa basa nitrogen yang menyusun DNA, yaitu adenin yang selalu berpasangan dengan timin, serta guanin yang selalu berpasangan dengan sitosin. Kita beri aplaus kepada teman kita yang sudah menyampaikan hasil diskusinya ya. Kemudian ada disampaikan pula oleh Putri, itu adanya kromosom. Kromosom itu, nah lihat di sini, putar-putar balik yang membelakangi papan tulis, putar balik dulu. Nah, sekarang masing-masing Ananda lihat di tugas yang Ananda bawa, yang Ananda buat itu sama atau tidaknya. Nah, inilah hasil dari diskusi Ananda ya. Jadi kromosom itu terdapat di inti sel, ya. Kemudian di kromosom itulah yang terdapatnya gen. Gen yang mewarisi sifat. Tadi Ananda kan sudah melihat si Hasan dengan Husein. Genetiknya dia ternyata kembar, sama. Tetapi dari yang sama itu masih bisa kita beda. Ya tidak? Ya. Kemudian ada pula Sony dengan Sonia tadi kan? Itulah materi genetik yang membawa sifat keturunan kalau nanti ada anak yang terlahir kembar. Ya? Nah, kalau di genetik kita tidak ada garis keturunan kembar, maka tidak ada anak yang lahir kembar. Paham? Oke? Kemudian apa lagi itu yang disampaikan tadi ada 4 senyawa kata si Anin ya. Ini dia. Lihat nih. Ini kromosom itu ya, bentuknya ya. Nah, ini kromosom itu bentuk dari kromosom ya. Ada kromatit, ada sentromer, kemudian ada lengan pendek, lengan panjangnya nih. Nah, ini yang panjangnya nih. Nah, ini yang pendeknya. Ya, karena kita Sony ada yang ditanyakan? Karena kita tingkat jenjang SMP, kita tidak membahas secara mendetail bagian dari kromosom ini. Nanti Ananda tingkat lanjut itu di SMA Ananda akan mempelajarinya ini karena ini berkaitan nanti dengan kimia. Ya, ada tadi disebut nukleotida, ya. Kemudian ada tadi Anin menyebutkan 4 macam apa nih? Senyawa basa nitrogen. Nah, jadi di SMA kita lebih mendalami ini, ya nak ya. Di SMP kita hanya sekedar mengetahui saja ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini tadi ada DNA. Deoksiribonukleat. Nah, ini Ananda taunya DNA saja. Nah, DNA itu apa? Ada nanti RNA. Nah, katanya pernah dengar? Kenapa Ananda pernah dengar DNA ini dari apa? Hah? Tes DNA. Untuk apa tes DNA? Untuk golongan darah. Golongan darah. Apa lagi?
Anak kandung atau bukan, kata Hasbi ya. Nah, iya. Benar. Sudah itu DNA ini benar ya nak ya, untuk mengetahui anak kandung anak atau tidak katanya Hasbi ya. Nah, karena apa? Di kehidupan sehari-hari kan kita sambil berkelakar. Ada yang bilang, kamu nggak mirip sama mamanya, sama papanya, ya kan? Nah, ada pula tuh kulit mamanya putih atau kuning langsat, giliran anaknya sawo matang, bukan hitam ya, hitam. Kalau sawo matang kulitnya orang Indonesia, oke? Nah, ada pula yang berkelakar-kelakar kan dibilang tidak anak kandung. Nah, disitulah kita membuktikan dengan DNA. Anin mengatakan, ini dia sitosin. Nah, ini adenin, sitosin, timin dengan guanin. Ini 4 senyawa yang terdapat pada DNA. Ya, berpasangan. Jadi baik, kalau tidak ada yang bertanya, nah sekarang kita satu soal ini. Siapa yang bisa? Oke, Hasbi deh. Hasbi. Gen. Apa pertanyaannya nih? Bagian sel yang berfungsi sebagai faktor pembawa pewarisan sifat. Kata Hasbi D. Bagaimana yang lain? Ya? Sepakat? Berarti Ananda sudah paham kalau yang membawa sifat genetik itu adalah Gen. Ada yang lain ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak, terima kasih Ananda sudah untuk hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa kita terapkan dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum selesai, sebelum ditutup, yang lembar LKPD-nya tadi tolong dikumpulkan. Nah, tolong dikumpulkan dulu LKPD-nya, kembali ke kursi semula. Baik Ananda, materi kita sudah selesai untuk hari ini, dan mudah-mudahan dengan berakhirnya ini Ananda bisa memahami apa itu yang materi genetik, dan mudah-mudahan ilmu yang didapat bisa dimanfaatkan. Sebelum diakhiri, untuk pertemuan kita berikutnya itu kita masuk kepada persilangan monohibrid. Jadi silakan Ananda membaca materinya dulu di rumah. Nah, nanti kita akan tanya jawab dulu. Oke? Sebelum kita tutup dan kita keluar, kebetulan belnya sudah berbunyi, kita baca hamdalah dulu. Terima kasih anak-anak semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Fiskania Noza, CGP Angkatan 8. Yang di samping saya ada Ibu Ayu Putri Marga Rahayu, guru Bakter IPA, dan sebelahnya lagi ada Ibu PP saya, Ibu Suryati MPD. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya bersama teman sejawat dan Ibu PP akan mendiskusikan dan membahas mengenai pasca observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Baik, kita Ayu, kegiatan pelatihan berikutnya itu adalah PP akan mengamati
praktek coaching itu dalam rangka kegiatan pasca observasi yang telah dilakukan pada kegiatan sebelumnya. Jadi nanti Bu Rika sebagai coach itu harus menjelaskan atau bertanya kepada coachingnya sesuai dengan alur kita dan juga mengarah kepada proses pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, jadi langkah-langkahnya harus Bu Rika ikuti nanti ya. Demikian, silakan lanjut Bu Rika, Bu Ayu. Baik Bu Ayu, setelah melakukan observasi yang dilaksanakan dalam kelas, izinkan saya untuk melakukan pasca observasi setelah pelaksanaan pembelajaran yang ada dalam kelas. Nah, adapun percakapan pasca observasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait jalannya observasi yang dilaksanakan di kelas Ibu Ayu lakukan sebelumnya. Iya, kelas 91 tadinya ya Ibu. Nah, yang mana tujuannya itu mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kemarin ini kami sudah alhamdulillah ya sudah melakukan supervisi Ibu Rika, dan di sana supervisi kelas ini sangat terus terang bagi saya itu sangat bermanfaat sekali, karena saya lihat yang selama ini kan mungkin siswa kita hanya saya sendiri yang masuk, tetapi begitu melihat ada yang mendampingi, mereka tanya-tanya, lalu mereka untuk apa, ada suatu pertanyaan besar bagi mereka, dan akhirnya mereka dijadikan ada juga diambil sebagai videonya, atau mereka sudah itu biasanya kita kan tidak diambil video, nah sekarang diambil video, jadi ada suatu motivasi besar bagi mereka untuk mengerjakan atau belajar pada saat supervisi kemarin. Dari observasi di kelas yang dilakukan, gimana perasaan Bu Ayu? Alhamdulillah sangat senang sekali. Senang di sini gini ya, kita mungkin ada, walaupun kita sudah ada juga supervisi dengan kepala sekolah, gitu kan. Tetapi di sini anak-anak lebih karena di situ kan supervisi yang selama ini kita tidak ada pengambilan video, jadi di situ tuh mereka sangat antusias. Contoh pada saat pemberian contoh sebagai persepsi itu anak-anak untuk motivasi kan langsung. Nah kebetulan di kelas itu kami ada kembar, ada kembar yang identik, ada kembar yang berbeda jenis kelamin. Nah disitulah mereka, wah ada yang malu-malu, ada yang nggak mau disorot kamera gitu kan. Biasanya kan nggak, coba tanya begini saja, tanya gini, jawab gitu saja. Nah jadi pada saat itulah mereka jadi termotivasi sebagai model mereka ke depan. Ternyata inilah tujuan belajar untuk yang materi berikutnya, ternyata berkaitan dengan contoh yang ditampilkan. Kenapa ini kembar yang identik, ini kembar yang berlainan jenis kelamin, kaitannya ke pelajaran mereka berikut. Baik Bu Ayu, berarti apa yang diobservasikan sebelumnya ini berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah disampaikan ke murid. Nah, apakah area pengembangan yang disampaikan kepada murid ini tercapai dari pembelajaran tadi? Alhamdulillah kemarin itu tercapai, dan anak-anak langsung mampu menjawabnya pada saat refleksi. Karena apa? Mereka kalau begitu ditampilkan penayangan dengan media yang langsung, sudah itu yang gambar kita buat, mereka
langsung terbayang apa gimana tuh menerimanya, itu penerimaan mereka. Walaupun selama ini kita kan kalau mencontohkan ke anak, mereka tidak kadang-kadang terbayang, nggak terbayang. Kalau ini langsung, jadi otomatis lengket lah sama mereka gitu. Apa yang ditanya, apa, jadi direfleksi itu terbaca gitu. Benar sekali. Jadi apa tadi tujuan pembelajaran yang Ibu berikan kepada murid tadi? Tujuannya mereka untuk mengetahui, yang itu salah satunya materi genetik itu. Materi genetik itu apa yang menjadi faktor utamanya. Faktor utama penyebab genetik itu, contoh kenapa ini ada yang sama, kenapa ini ada yang tidak. Itu yang jadi pembawanya itu apa sebenarnya. Dari contoh yang diberikan kemarin itu, akhirnya mereka dapat menemukan sendiri. Berarti dalam pemberiannya, dalam diskusi tadi, itu pembelajaran Ibu ini tercapai kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, adakah kendala yang didapati saat memberikan materi pelajaran dalam kelas tadi, Bu? Kalau kendala selama ini mungkin itu ya mungkin kalau dulu kita kan kadang-kadang sempat kita memakai di prasarana ya, di prasarana, walaupun saya membuat yang secara sederhana, yang manual, tetapi mungkin belum sampai kepada anak. Nah, jadi kalau kemarin karena memang kita mengkondisikan, kita meminjam kepada sekolah, jadi dengan contoh-contoh yang banyak, lalu dengan objek yang langsung, itu yang membuat mereka langsung bisa menerima dan tersimpan di hati mereka. Sampai sekarang kalau saya masuk, itu Bu, ke depan lagi Bu, atau Bu kami perlu lagi nggak yang berbeda, yang mirip-mirip. Iya, jadi padahal waktu itu kan yang kembar ini kan kelasnya berbeda, jadi saya pinjam sebagai pembanding. Tidak pun saya pinjam, mereka karena temannya tuh udah terbayang sama mereka kalau mereka ini sama, tidak bisa dibedakan kecuali yang berbeda jenis kelamin. Baik Bu Ayu. Berarti untuk kendala atau hambatan dari sarana prasarana yang dalam pelaksanaan pembelajaran ini sudah teratasi berarti Bu Ayu. Nah, bagaimana mengenai sintak atau langkah-langkah dalam pembelajaran juga? Apakah sesuai dengan sintak yang ada atau ada merasa kurang tadinya atau gimana itu Bu Ayu? Kalau sintaknya saya rasa sudah sesuai alurnya. Tapi kalau misalnya tapi nggak tahu ya dalam pengamatannya, tapi saya kemarin itu saya rasa mungkin sudah sesuai. Tapi kalau yang grogi apa itu mungkin tidak, sebab kita udah terbiasa. Ini mengajar, anggap sajalah mengajar seperti biasa gitu kan. Kalau mungkin anak-anaknya, sebab anak-anak ini yang diambil video baru itu kemarin. Kalau masuk kepala sekolah untuk supervisi itu sudah ada, cuma yang divideokan mereka agak masih malu-malu pada saat wajahnya itu banyak yang ditundukkan. Kemudian pada saat kerja kelompok mereka masih malu-malunya itu dalam diskusi kelas. Dalam diskusi kelas itu masih ada keraguan atau masih enggan mereka untuk berbicara ke depan. Itu aja yang trik yang akan saya kembangkan nanti, bagaimana saya harus memotivasi siswa ini untuk mampu mengkomunikasikan hasil diskusi mereka itu di depan kelas. Kalau di kerja kelompok mungkin dia udah bisa, tapi yang di depannya mereka masih ada rasa malu atau rasa takut salah begitu. Jadi untuk mengatasi
dalam mendiskusikan atau mempresentasikan tugas, mereka masih merasa grogi atau malu. Iya. Nah, salah satu triknya tadi seperti yang Bu Ayu bilang, Saya akan mencobanya nanti. iya, bagus sekali Kiat Bu saya Ayu. nanti. Ya, bagus sekali Bu Ayu. Jadi apa rencana tindak lanjut ke depannya dari diskusi pasca observasi kita ini, yang mana tadi Bu Ayu menyebutkan ada kendala atau hambatannya atau udah menemukan triknya juga. Nah, untuk rencana tindak lanjut ke depannya apa yang ada di bayangan Bu Ayu? Itu yang pertama kalau dari segi sarana ya. Memang kita kalau guru ya harus mampu kita mencari sendiri. Kalaupun tidak ada dari sekolah ya kita yang berusaha. Nah itulah tadi salah satunya kalau untuk kita ambil contoh, kebetulan di sekolah kita ada yang punya yang untuk pewarisan sifat ini ada yang kembar, itu kita tampilkan. Sudah tuh kalau seandainya sarana prasarana kita terus terang saja mengenai fokus memang kita agak minim dengan gambar buatan sendiri, dan selama ini memang saya juga udah buat, cuma mungkin karena dulu saya hanya mengajar kelas 7, kelas 8 dan sekarang yang baru kelas 9, jadi mungkin materi untuk ini saya belum mempunyai bahan untuk itu. Mungkin saya akan membuatkannya yang secara manual saya. Apakah Bayu tidak ingin mencoba memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran dalam kelasnya nanti? Kalau untuk teknologi memang iya, tapi kembali lagi kita kan karena kemarin kelas 7 saya sudah mencoba itu tentang pembelajaran yang memakai online. Nah, hanya kelas 7 mungkin kendala HP ya Bu ya. Kita anak-anak kan ya kalau dibawakan HP ke sekolah nanti lain yang akan dibuka. Jadi kemarin memang ya kelas 7 ada itu materi ekologi. Itu saya mencoba untuk membuatkan online. Mereka udah pandai, udah tahu cara penggunaannya, tapi di jam saya saja yang membawa HP. Saya mengajar hari Senin Selasa, tapi kelas 7 itu hanya Senin Selasa. Dan kelas 8, kelas 9 saya tidak membawa HP. Nah, jadi kalau misalnya sudah ada lah tahap-tahapan sedikit ya mereka ya, karena saya izin juga nih sama wakil Bu untuk menggunakan itu. Jadi kepala sekolah juga tahu kalau di hari Senin Selasa itu jam IPA saja anak membawa HP. Nah, kalau seandainya nanti sekolah kita sudah bisa pula untuk penggunaan digital, mungkin saya akan membuatkan juga materi untuk yang lainnya. Bagus sekali ya Bu Ayu. Nah, bagus sekali untuk pengembangan ke depannya ya, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Nah, jadi dari diskusi pasca observasi ini, apalagi yang Ibu rasakan dalam diskusi kita ini atau dalam pembelajaran tadi? Alhamdulillah ya, anak-anak saya juga senang karena apa? Anak-anak itu termotivasi sekali. Nah, karena selama ini mungkin meskipun kita di swasta, kita harus perlihatkan juga kemampuan atau kompetensi dari kita. Bagaimana kita kalau bisa kita menggunakan seperti kuis. Kalau tadi kan refleksinya itu saya hanya manual memberikan kertas itu kan anak-anak itu. Tapi kalau seandainya nanti semuanya bisa digital, kita bisa bikin quizzes, karena kan kita sudah dibekali juga nih sekolah angkasa dengan ilmu VCT-nya itu. Jadi apa salahnya kita gunakan gitu. Baik, bagus sekali untuk rencana kedepannya ya Bu. Nah, semoga kualitas pembelajaran yang Ibu ajarkan itu semakin meningkat, semakin baik dan semakin POP banget tentunya. Ya, sekarang kan ini Bu Icu, kita kan di SMP Angkasa sedang try out AMSO, Angkasa Matematik Science Olympiade. Nah, itu kita menggunakan
online. Jadi pakai link. Anak-anak menjawab, bikin soalnya juga pakai link dengan Google. Jadi memang udah diajarkan juga. Nah, cuma kemarin kendalanya pada TO pertama itu hari Selasa itu anak-anak ada apinya mungkin bukan email mereka. Nah, jadi kalau bukan nggak mau login ya udah mana yang apa? Bukan akun utama. Ya. Untuk membuka akunnya mana yang apa pakai manual, mana yang bisa mereka masuk pakai link itu mereka secara online. Jadi sudah oke lah kalau untuk teknologi sudah. Terima kasih. Iya, baiklah Bu Ayu, sangat menarik sekali ya berbincang-bincang mengenai pasca observasi kita ini ya. Nah, sebelum kita akhiri diskusi pasca observasi ini, kita coba dulu tanyakan bagaimana pendapat Bucu mengenai hasil pasca observasi kita hari ini. Terima kasih Bu Rika. Ini dari cerita Bu Ayu sepertinya pembelajarannya sangat menarik ini. Karena kebetulan saya kan juga guru IPA ini. Materinya ada pewarisan sifat tadi ya Bu ya. Nah kalau memang pas pewarisan sifat itu kalau ada contohnya langsung, ya rasanya untuk apa lagi kita lihatkan foto, Foto videonya videonya karena orang aslinya udah ada, jadi mereka bisa menilainya. Oh, ternyata ini yang apa kembar yang identik, nah ini yang kembar yang berbeda. Lengkap. Nah kemudian memang ya kalau siswa kalau ada orang yang masuk ke kelas kita mengamati kita, mereka memang ya agak malu-malu juga. Kemudian mereka juga apa namanya ada yang berusaha overacting tuh ingin diperhatikan. Nah ada juga seperti itu. Apalagi nih kalau direkam. Nah ini termasuk hal yang jarang mereka dapatkan. Walaupun kita sekolah kan sering melakukan supervisi nih, namun yang di video nih yang direkam ini kan jarang. Nah jadi membuat mereka takut nanti main-main belajar terekam. Jadi mereka berusaha untuk serius gitu kan. Nah, kemudian dari cerita Bu Ayu juga, alhamdulillah ini sukses ya Bu ya. Alhamdulillah siswa senang apa yang Bu Ayu rencanakan dapat tersampaikan dengan baik. Nah kemudian dari refleksi dari siswa juga merasa nyaman dan senang untuk belajar. Ya, mungkin sukses selalu untuk Bu Ayu, mudah-mudahan dapat memajukan pendidikan ke depannya. Ya kemarin itu sebetulnya kalau tidak dibatasi banyak pertanyaannya. Terus dia bilang gini, ada yang kembar ini, saya juga enggak, saya tidak ada kembar. Ada timbul pertanyaan, tapi karena kita menyangkut waktu tentu kita batasi. Untuk menyimpang pula dari karena materi awal karena kan tujuan pembelajaran kita terbatas di sini. Kalau enggak mungkin banyak juga. Oke, baiklah Bu Ayu, Ibu Bucu, terima kasih atas waktunya. Kami akhiri diskusi pasca observasi kita dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.